Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini yang akan kita pelajarin itu adalah tentang yang namanya Simple QUI ya. Simple QUI ini ibaratnya, bukan Simple QUI, tapi QoS gitu ya, Quality of Service. Nah, fungsi dari QoS ini itu adalah untuk melakukan yang namanya limitasi bandwidth gitu ya. Nah, limitasi bandwidth ini fungsinya adalah agar setiap masing-masing klien itu memiliki kapasitas bandwidth yang berbeda-beda gitu ya, tergantung dari kita nih yang sebagai adminnya ingin memasukkan setiap masing-masing klien itu sama bandwidthnya atau enggak gitu. Dan juga bisa digunakan untuk melimitasi bandwidth berdasarkan dari berdasarkan koneksinya gitu, koneksi yang ada di dalam jaringan internet gitu. Jadi kalau misalnya ada klien nih, dia pengen browsingnya cepat gitu ya. Nah, browsingnya cepat tapi untuk videonya kita lambatkan. Nah, itu bisa dengan menggunakan yang namanya QoS ini gitu ya. Tergantung dari kita gitu penerapannya seperti apa. Dan kadang juga setiap masing-masing klien atau setiap masing-masing perusahaan lah. Setiap masing-masing perusahaan itu memiliki ketentuan tersendiri gitu, tergantung dari kebijakan yang diterapkan sama perusahaan itu gitu. Nah, untuk QoS yang ada di Linux, saya belajar Linux jadinya ngomongnya Linux mulu. QoS yang ada di MikroTik itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang namanya Simple QUI, yang kedua itu ada yang namanya QUI gitu ya. Nah, untuk yang pertama yang bakalan kita bahas itu adalah yang Simple QUI-nya dulu nih. Nah, Simple QUI itu apa? Katanya kata dari simple ini ya berarti manajemen bandwidth yang paling mudah atau yang paling ringan lah daripada manajemen bandwidth yang lainnya, yaitu QUI gitu. Nah, sebelum kita masuk ke Simple QUI, di sini ada pembahasannya. Yang pertama yaitu adalah pembahasan tentang yang namanya QoS yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi QoS ini yaitu adalah cara yang digunakan untuk mengatur yang namanya penggunaan bandwidth yang ada secara rasional gitu. Rasional di sini berarti QoS ini bisa dilakukan untuk manajemen bandwidth secara merata gitu ya, merata untuk setiap masing-masing klien yang berada di bawah MikroTik gitu ya. Nah, kemudian QoS ini bisa juga digunakan untuk mengatur berdasarkan parameter yang diberikan, prioritasnya yang mana yang diberikan gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang, ketika kita melakukan yang namanya limitasi bandwidth berdasarkan connection tertentu seperti yang tadi untuk browsing lancar, kemudian untuk pas lagi dia buka video ataupun YouTube ataupun streaming itu agak lambat, atau dibalik gitu ya. Yang waktu pas lagi kita ngakses video lancar, kemudian untuk yang browsingnya agak lumayan lambat gitu. QoS ini juga digunakan untuk menghindari yang namanya traffic monopoli jaringan gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa waktu pas lagi kita melakukan yang namanya browsing itu biasanya ada ketentuan siapa cepat dia duluan gitu. Jadi kalau misalnya waktu pas lagi kita koneksi pertama kali, maka dia yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan bandwidth yang lebih gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan atau menerapkan QoS ini, maka kita bisa menghindari yang namanya monopoli traffic yang seperti itu. Jadi setiap orang yang terkoneksi ke dalam jaringan, dia akan memiliki kapasitas bandwidth yang sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan gitu ya, tergantung dari prioritinya juga sih. Kalau misalnya bos minta, oh saya bandwidthnya harusnya sekian gitu, sedangkan untuk anak buahnya itu yang sisanya, nah itu beda lagi gitu. Jadi penerapan QoS ini yang tergantung dari kebijakan dari perusahaan, bentuknya seperti apa gitu ya. Oke, nah kemudian di bagian Simple QUI ini tadi kan dibilang ya ada dua jenis, ada QUI dan Simple QUI gitu ya. Nah, kalau untuk Simple QUI itu adalah merupakan yang namanya cara limitasi bandwidth yang paling gampang gitu ya, karena dia tidak memiliki yang namanya pembatasan bandwidth berdasarkan rule-rule tertentu gitu. Seperti yang tadi yang saya bilang itu adalah kalau misalnya limitasi bandwidth yang kita inginkan ini berdasarkan extension atau berdasarkan koneksi atau berdasarkan website tertentu. Nah, untuk Simple QUI itu sama rata semua
gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Beda lagi kalau misalnya kita menggunakan Quitree. Kalau misalnya kita menggunakan Quitree, ya berarti kita harus memiliki beberapa parameter yang ingin kita limitasi gitu. Jadi beda dengan yang namanya Simple Queue. Kalau Simple Queue berarti sama rata semua. Tidak berdasarkan extension, tidak berdasarkan website atau tujuan tertentu gitu. Nah, kemudian di router OS untuk limitasi bandwidth itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Baik dia menggunakan yang namanya wireless access list, kemudian PPPP secret atau hotspot user. Jadi kalau untuk yang limitasi bandwidth ini bisa digabung atau bisa berdasarkan extension tertentu gitu. Jadi penggunaan Simple Queue ini nggak cuman kita pakai Simple Queue aja, kemudian Quitree nggak dipakai. Bisa digunakan kedua-duanya gitu. Kalau misalnya kita mau melimitasi berdasarkan koneksi tertentu, kemudian dilimitasi berdasarkan extension tertentu. Nah, itu bisa dilakukan gitu. Dan kebanyakan kalau misalnya dunia per hotspotan, bukan dunia per hotspotan sih, tapi lebih ke kayak apa ya, kayak warnet lah atau yang lainnya lah. Itu biasanya menggunakan kedua QoS yang ada di Mikrotik ini, baik itu dia menggunakan Simple Queue atau menggunakan Quitree gitu. Nah, kemudian Simple Queue ini mengatur pembatasan bandwidth dengan hanya mendefinisikan berdasarkan parameter IP gitu ya, atau host koneksi. Parameter IP address ini itu bisa berupa target atau bisa berupa IP client gitu, atau bahkan bisa berupa IP network. Jadi kalau misalnya kita parameter IP-nya ini berdasarkan IP address gitu ya, IP address host, ya berarti limitasi bandwidth itu hanya dikhususkan untuk komputer itu aja gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan limitasi bandwidthnya itu berdasarkan parameternya menggunakan IP network, berarti dia keseluruhan. Karena bisa aja kan di dalam sebuah jaringan itu memiliki IP network yang beda-beda gitu. Misalnya kita punya ada router core, kemudian ada router yang di bawahnya atau router yang di lab lah, ibaratnya kayak seperti di sekolah gitu ya. Jadi ada router core. Kalau router core ini biasanya dia yang memanage secara IP secara keseluruhan gitu. Contohnya seperti di ICT gitu ya. Seperti di ICT. Kalau misalnya di ICT dia punya banyak klien gitu ya, banyak klien dan setiap masing-masing ruangan atau setiap masing-masing lab dia memiliki IP network yang beda-beda gitu. Nah, untuk melimitasi bandwidthnya daripada dia melimitasi keseluruhan, maka dia bisa melakukan limitasi berdasarkan yang ada di lab gitu ya. Network yang ada di lab tersebut gitu. Nah, ya itu tergantung dari kita ya, bentuknya seperti apa gitu. Oke. Untuk Simple Queue sendiri seperti yang kita lakukan ya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk Simple Queue ini itu pasti ada yang namanya download dan upload gitu ya. Karena di setiap jaringan ketika kita melakukan koneksi itu pasti ada yang namanya upload dan download gitu. Nah, di sini untuk limitasi Simple Queue itu dibagi berdasarkan uploadnya atau berdasarkan downloadnya aja atau berdasarkan akumulasi. Kalau misalnya untuk upload dan download itu biasanya sih ya digabungkan gitu ya. Untuk uploadnya berapa, untuk downloadnya berapa. Sedangkan untuk akumulasi berarti dia sama rata, upload dan downloadnya itu sama gitu. Nah, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan limitasi bandwidthnya gitu ya. Limitasi bandwidth dengan menggunakan Simple Queue, baik itu menggunakan upload dan downloadnya ataupun menggunakan akumulasi gitu ya. Nah, kemudian waktu pas lagi kita melakukan limitasi bandwidth itu biasanya ada sebuah indikator gitu ya, sebuah indikator warna dari rule yang kita buat gitu. Nah, indikator warna itu menentukan bandwidth yang sedang digunakan gitu. Kalau misalnya indikator warnanya itu berwarna hijau, itu berarti bandwidth yang digunakan itu tidak sepenuhnya digunakan gitu ya. Walaupun memang komputer kita tidak melakukan browsing gitu ya. Walaupun komputer kita tidak melakukan browsing, kadang-kadang ada Windows Update gitu ya. Windows Update yang melakukan proses pengecekan terhadap Windows yang digunakan gitu. Apakah Windows ini sudah lawas atau enggak gitu. Dan biasanya si Windows ini akan melakukan update secara otomatis. Dan biasanya untuk indikatornya ya tergantung dari bandwidth yang digunakan gitu. Kalau misalnya file yang di-download itu besar, maka bisa aja dia berwarna merah gitu. Jadi di sini kalau misalnya indikatornya berwarna hijau, itu berarti
persentase dari bandwidth yang digunakan itu antara 0 sampai 50%. Dan untuk yang kuning itu dari 51 sampai 75% gitu. Yang artinya kapasitas bandwidth misalnya nih float untuk si klien dapat bandwidthnya cuman 10 mega gitu ya. Nah 10 mega kemudian dia berwarna hijau, berarti bandwidth yang digunakan antara 0 sampai 5% dari 10 mega itu. Nah kemudian warnanya kuning berubah jadi warna kuning ya, berarti antara 51 sampai 75%. Kemudian berubah lagi jadi warna merah, itu antara 76 sampai 100% gitu. Dan kalau misalnya 76 sampai 100% ini biasanya bandwidth yang digunakan itu full, artinya 10 mega digunakan semua gitu ya. Oke. Nah, ini untuk penjelasan dari Simple Quy. Lalu bagaimana untuk melakukan konfigurasinya? Nah, untuk konfigurasinya, di sini kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi berdasarkan IP address dari setiap masing-masing klien gitu ya. Jadi di sini basicnya dari QoS dengan menggunakan Simple Quy gitu. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan di sini saya menggunakan VirtualBox ya. Karena kalau misalnya saya menggunakan router asli, itu kita nggak akan ketahuan gitu manajemen bandwidthnya seperti apa, karena kita butuh 2 komputer gitu ya. Tapi kalau untuk 1 komputer bisa nggak Pak? Bisa aja gitu. Cuman nanti ya kita nggak akan tahu nih 2 rule yang kita gunakan ini berjalanan berbarengan atau enggak gitu, karena kita mau melakukan limitasi berdasarkan IP address dari kliennya gitu ya. Oke. Nah, untuk yang perlu perhatikan waktu pas lagi kalian melakukan limitasi bandwidth menggunakan Simple Quy dengan menggunakan VirtualBox, yaitu yang pertama adalah untuk network yang kalian gunakan gitu ya. Nah, di sini untuk network yang saya gunakan di bagian mikrotiknya, ini kalian klik aja di bagian networknya. Nah, di sini ada 2 adapter yang saya gunakan gitu ya. Nah, untuk adapter 3 dan 4 itu saya tidak gunakan gitu. Jadi cuma 2 adapter aja gitu ya. Jadi nanti interface yang ada di mikrotik pasti ada cuma 2 gitu ya. Nah, untuk adapter yang pertama itu saya menggunakan NAT. Ini ibaratnya adalah ether satunya di interface fisik di router gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau menggunakan mikrotik aslinya ya terserah kalian gitu ya. Nah, untuk adapter yang kedua ini saya gunakan host only adapter. Bedanya kalau NAT ini fungsinya adalah supaya si mikrotik saya ini bisa terkoneksi ke internet dengan menggunakan DHCP client gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan bridge ya berarti interface-nya sama seperti interface fisik yang ada di komputer saya gitu. Kalau untuk NAT berarti interface-nya di routing lagi sama VirtualBox. Jadi dia akan mendapatkan IP address secara otomatis atau IP DHCP gitu. Ya kalau misalnya kita bridge-kan dengan interface yang kita miliki ya berarti IP-nya akan sama seperti yang ada di interface LAN kita atau interface wireless kita gitu, tergantung dari bridge yang digunakan gitu. Nah, kemudian untuk yang adapter yang kedua ini adalah adapter lokalnya gitu ya. Jadi fungsi router ya syaratnya harus memiliki 2 interface walaupun sekarang ada VLAN gitu ya. Oke. Nah, untuk yang adapter yang kedua itu saya gunakan yang namanya host only adapter. Host only ini itu adalah lingkupnya di dalam VirtualBox-nya gitu. Jadi IP-nya dia tidak akan sama dengan IP fisiknya gitu. Jadi tidak akan mengganggu. Nah, fungsi dari host only adapter ini supaya klien-klien yang ada di dalam jaringan host only ini hanya tergabung ke dalam host only-nya itu aja gitu. Makanya saya di sini menggunakan host only adapter. Ibaratnya host only adapter ini dia adalah interface yang terhubung ke arah switch gitu. Jadi kalau misalnya interface yang terhubung ke arah switch dengan menggunakan virtual host only adapter garis miring 3, tanda crash 3 ini, ya berarti penamaan dari switch yang saya gunakan itu adalah crash 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya saya menggunakan adapter yang nggak ada crashnya, ya berarti switch ini yang tidak ada crashnya gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi jaringan yang host only ini itu adalah jaringan yang terhubung ke arah switch gitu ya. Ini jangan sampai beda pemikiran, karena kalau misalnya kita beda pemikiran jadinya ya nggak bakalan nyambung gitu ya. Nah, sama halnya seperti ini. Ketika kita melakukan konfigurasi di adapter 2 yang terhubung ke arah switch ya berarti untuk setiap masing-masing kliennya yaitu baik klien 1 atau klien 2 itu harus terhubung ke switch yang sama. Nah, karena terhubung ke dalam switch yang sama berarti di bagian IP networknya kita gunakan 1 adapter dan di host only adapternya itu kita gunakan yang tanda crash 3
berarti ini harus sama gitu ya. Jangan sampai beda. Kalau misalnya beda, ya berarti nggak akan terkoneksi gitu ya. Jadi untuk setiap masing-masing klien itu harus terhubung ke dalam tanda crash yang sama ya, atau ke dalam switch yang sama. Kalau misalnya nggak terhubung ke switch yang sama, ya berarti nggak bakal bisa terkoneksi gitu ya. Oke, kalau misalnya udah, tinggal klik OK aja gitu ya. Dan kalian tinggal jalanin aja. Kalau saya sih ya pakai virtual box ya, harus dijalanin gitu. Oke, kalau misalnya udah, ya berarti kita lanjutkan dengan meremote menggunakan komputer kliennya gitu ya. Seperti biasa, ketika kalian remote, dan pastikan di sini kalian sudah terhubung ya. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa klik di bagian networknya ini, nggak muncul. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Nah, itu biasanya karena kita tidak melakukan settingan IP address nih. Settingan IP address di komputer klien. Nah, ini kalian harus setting dulu nih IP address gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, baru kalian jalankan. Dan kadang-kadang nih tetap nggak muncul. Nah, kalau misalnya tetap nggak muncul, biasanya itu karena adanya firewall gitu ya, firewall di dalamnya gitu. Jadi kalian harus matikan di bagian security-nya dulu gitu ya. Ini kalian masuk ke bagian security-nya. Ya biasanya sih emang agak ribet ya kalau misalnya Windows 10. Windows 10 ribetnya ya kayak gitu. Nah, ini di bagian Windows Security-nya ini kalian harus di-uncentang gitu ya. Jadi kalian harus matikan si antivirusnya ini. Nah, ini udah saya matikan semua. Itu jadi gara-gara itu gitu ya. Atau bisa juga karena ada antivirus bawaan dari komputernya. Nah, baik itu PC media atau segala macam. Nah, itu firewall-nya dimatiin aja gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah bisa terkoneksi seperti ini ya, kalian tinggal konekin aja gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, untuk penggunaan Winbox ini itu ada dua macam ya, baik itu menggunakan GUI ataupun menggunakan terminal atau CLI. Nah, untuk konfigurasi yang biasanya saya kasih itu ada dua jenis, baik itu dia menggunakan GUI ataupun menggunakan CLI gitu ya. Nah, karena di sini untuk limitasi bandwidth, berarti nanti yang penggunaan CLI dan GUI-nya itu hanya di bagian limitasi bandwidth gitu ya. Nah, untuk settingan pertama nih yang biasanya dilakukan itu adalah kita harus merubah dari identitas si mikrotik yang kita gunakan gitu. Fungsinya buat apa? Fungsinya kalau misalnya kita masuk tatap muka nih, kemudian device-nya kita colokin sama bareng dengan satu switch yang sama. Nah, ketika kita colokin itu pasti waktu pas lagi kita screen atau kita apa ya, kita select survey atau kita select survey jadinya kita neckboard kan gitu ya, itu pasti akan muncul semua nama mikrotik yang ada di situ dan itu akan membuat kita bingung gitu ya. Nah, supaya nggak bingung, nah kita harus ganti nih identitas dari mikrotik yang kita gunakan gitu ya. Nah, caranya ya kalian tinggal klik aja IP, kemudian IP system identity. Nah, ini kita ganti aja nih. Misalnya di sini saya tuliskan router core, strip core, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kita klik apply, kemudian OK, dan di sini harus berubah, gitu ya, jadi router core. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita setting IP address. Kita klik di bagian IP, kemudian address, gitu. Nah, untuk IP address ini karena di sini saya menggunakan NAT, otomatis ada yang namanya DHCP server gitu ya di NAT itu. Nah, karena adanya DHCP server, berarti di sini ya saya tinggal setting aja di bagian IP DHCP client gitu ya. Jadi NAT itu adalah IP DHCP servernya. Nah, untuk di di mikrotik yang kita miliki itu berarti kita gunakan DHCP client gitu ya. Kita klik bagian DHCP client, tanda plus, kemudian kita masukkan di sini interface yang menuju ke arah internet atau yang kita setting NAT-nya gitu ya. Nah, NAT-nya itu adanya di Ether 1 karena di adapter 1. Nah, kalau misalnya udah, tinggal klik apply dan OK. Nah, di sini pastikan bahwa kalian sudah mendapatkan IP address-nya gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita cek nih menggunakan terminal apakah router kita ini bisa terkoneksi ke jaringan internet atau enggak gitu. Karena biasanya untuk DHCP sendiri bisa kita atur ya. Bisa kita atur apakah kita pengen hanya IP address-nya aja yang kita dapatkan ataupun yang lainnya gitu. Nah, biasanya pengaturannya itu adanya waktu pas lagi kita pencet nih tanda plus.
Nah, di sini ada use peer DNS sama use peer NTP. Biasanya ini fungsinya adalah untuk mendapatkan selain IP address yang kita ingin dapatkan apalagi. Apakah kita mau mendapatkan DNS-nya juga atau NTP-nya juga. Nah, ini kita checklist atau unchecklist saja. Kalau kita checklist ya berarti with atau sama dengan DNS gitu. Nah, sedangkan untuk routingnya itu adanya di sini at default route gitu ya. At default route ya di sini kita pilih nih apakah kita milih no atau yes gitu ya. Kalau untuk no dan yes ini, kalau misalnya no ya berarti tanpa menggunakan default route atau default gateway gitu ya. Kalau misalnya kita pilih yes ya berarti sama dengan kita mendapatkan IP gateway-nya juga gitu. Makanya di sini harus diperhatikan gitu ya. Nah, karena di sini statusnya saya use peer dan use DNS serta gateway-nya juga ya, berarti dia sudah mendapatkan IP DNS dan gateway gitu. Nah, di sini berarti kita harusnya bisa ngeping ke internet gitu ya. Kita ping ke Google dulu. Nah, di sini kita lihat bahwa router kita ini sudah terkoneksi ke internet gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita setting IP address untuk komputer klien gitu ya. Caranya ya kalian tinggal klik tanda plus, kemudian kalian masukkan IP networknya. IP addressnya gitu ya. Misalnya di sini untuk router yang menuju ke klien, saya settingnya adalah 192.168.1.1 misalnya. Dan jangan lupa gunakan /24 gitu. Kalau misalnya kalian tidak menggunakan /24 ya berarti dia jadinya /32, otomatisnya seperti itu gitu ya. Kalau misalnya kalian di sininya saya nggak mau pakai slash, nah jangan lupa dimasukkan di bagian networknya gitu ya. Network ini menentukan netmask dari IP address yang digunakan. Oke. Nah, kemudian di bagian interface-nya. Nah, di bagian interface-nya ini adalah interface yang menuju ke arah klien. Nah, karena yang menuju ke arah klien itu adanya di adapter 2, maka di sini adanya di Ether 2. Gitu ya. Oke, kalau misalnya udah, klik apply dan oke, jadinya seperti ini. Oke, kalau misalnya udah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita setting IP firewall NAT supaya apa? Supaya terjadinya proses translasi dari IP privat menjadi IP public, supaya si komputer klien ini bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, caranya ya kalian klik di bagian IP, kemudian firewall, kemudian tanda NAT, kemudian plus. Nah, di sini kita masukkan C-nya adalah SRC NAT, kemudian out interface-nya. Out interface di sini adalah interface yang mengarah ke jaringan internet. Out interface-nya adalah Ether 1 gitu. Kemudian action-nya adalah masquerade gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membacanya, yaitu adalah IP firewall NAT, chain yang digunakan adalah source NAT. Jadi berdasarkan source address-nya. Source address-nya ini adalah IP kliennya, di mana IP kliennya ini akan di-actionkan atau akan di-masquerade-kan gitu, karena actionnya adalah masquerade ke arah interface yang menuju keluar, yaitu Ether 1 gitu. Jadi pembacaan firewall itu bentuknya seperti itu gitu ya. Oke, kalau misalnya udah, tinggal klik apply dan oke. Nah, di sini kita tinggal pastikan nih bahwa komputer klien kita ini terkoneksi ke jaringan internet gitu ya. Nah, untuk ngeceknya kalian gunakan perintah cmd gitu ya. Kita ping ke 192 dulu ya. Kita cek ping dulu ke gateway gitu ya. 168.1.1. Ini rule yang harus kalian lakukan ketika ingin mengecek jaringan internet gitu ya. Yang pertama adalah kalian harus ngeping ke gateway yang ada di router satunya dulu nih gitu ya. Ini kita enter dulu. Dan di sini kalau misalnya kita lihat, ini sudah terkoneksi ke gateway-nya, gitu ya. Nah, berarti konfigurasi yang kita lakukan di bagian kliennya untuk IP address-nya itu udah benar, gitu ya. Karena tadi saya bilang kalian harus melakukan konfigurasi IP address dulu ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini IP address-nya sudah terkoneksi ke bagian gateway-nya, gitu ya. Gateway-nya itu adalah interface Ether 2, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya udah, kita coba ping ke gateway yang ada di router kita gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini IP gateway-nya adanya di IP root ya. IP gateway-nya itu adalah 10.0.2.2 gitu ya. Kita ping ke 10.0.2.2. Nah, ini harus terkoneksi nih
gitu ya. Kalau misalnya ini terkoneksi, berarti proses routing yang dilakukan sama router kita itu sudah benar, gitu. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya baru kita ping ke internet atau DNS gitu. Nah, fungsinya di sini adalah mengecek apakah DNS yang kita konfigurasi itu sudah benar atau belum. Kita ping ke google.com. Nah, di sini yang terjadi masalah, gitu ya. Masalahnya apa? Di sini kita nggak bisa connect ke internet, padahal proses routingnya udah benar. Ada kesalahan di bagian DNS-nya. Jadi kalau misalnya kita ngeping ke google.com nggak bisa, berarti ada DNS yang salah. Tapi kalau misalnya kita ping ke 888, itu bisa, gitu ya. Kenapa bisa? Karena proses routing itu tidak memerlukan yang namanya DNS, gitu. Nah, kalau misalnya di sini DNS-nya ada tulisan ping request cloud not find host google.com, berarti ada kesalahan di bagian settingan DNS yang kita gunakan, gitu ya, di bagian komputer kliennya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini DNS servernya itu adalah 192.168.1.1 yang merupakan DNS yang sama dengan default gateway-nya. Berarti kesalahannya terletak di bagian IP DNS yang ada di MikroTik kita, gitu ya. Kita tinggal lihat aja nih IP kemudian DNS. Nah, di sini yang kita harus lakukan itu adalah kita checklist di bagian allow remote request. Artinya, setiap komputer klien yang menggunakan IP gateway sebagai DNS-nya, dia akan dipindah alihkan ke DNS yang kita setting di dalam MikroTik kita, gitu. Jadi si MikroTik ini selain fungsinya sebagai gateway dan sebagai NAT, dia juga berfungsi untuk sebagai DNS resolver, gitu ya. Jadi DNS yang menampung chat yang pernah diakses sama komputer klien. Fungsinya agar setiap request yang dilakukan itu nggak perlu lagi melakukan request ke komputer DNS yang ada di luar sana atau yang ada di ISP, gitu. Jadi di sini kita checklist di bagian allow remote request, kemudian kita apply dan oke, dan baru kita lakukan ping dengan menggunakan nama domain, gitu ya. Pingnya ke google.com. Nah, di sini ping Google-nya lancar, berarti konfigurasi DNS yang kita lakukan itu udah benar, gitu ya. Oke, jadi cara untuk mengecek yang namanya konfigurasi DNS, konfigurasi firewall NAT dan segala macamnya itu harus seperti itu rule-nya, gitu ya. Oke, kalau misalnya udah berarti di sini komputer klien sudah terkoneksi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan yang namanya konfigurasi untuk limitasi bandwidth, gitu ya. Konfigurasi untuk limitasi bandwidth itu kita gunakan yang pertama adalah di bagian Simple GUI, gitu ya. Nah, kalian klik di bagian GUI, nah kemudian klik di bagian tab di Simple GUI, gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan limitasi bandwidth, kita cek dulu nih bandwidth yang kita dapat dari ISP itu bandwidthnya berapa. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan konfigurasi limitasi bandwidth, berarti bandwidth yang digunakan itu masih loss, artinya masih defaultnya, gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan browser, gitu ya. Kalian buka browsernya, kemudian kalian bisa ketikkan speedtest, gitu ya, speedtest.net atau speedtest yang lainnya lah. Kalau saya sih ya senangnya di speedtest.net, gitu ya. Karena apa? Karena di speedtest.net ini dia ada aplikasinya, gitu ya. Jadi kalian bisa download aplikasinya. Ini agak lumayan lama ya. Kalian download aja aplikasi. Download aplikasi jangan download aplikasi ya. Download speedtest untuk PC, gitu ya. Nanti di sini kalian akan diarahkan ke bagian aplikasi untuk speed testnya, gitu ya. Nah, ini kalian tinggal klik aja, kemudian kalian tinggal download aja, gitu ya. Downloadnya ya kalian memakainya Windows apa, gitu. Apakah Windows 10 bisa? Ya, Windows 10 bisa sih. Defaultnya dia itu Windows 7, gitu ya. Kalian gunakan Windowsnya itu 32 bit atau 64 bit. Kalian tinggal klik aja, kemudian kalian tinggal install, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ya ke speed test, nah kita lihat nih cek bandwidthnya yang saya dapat berapa nih. Oke, ini statusnya lagi kosong ya. Kalau lagi kosong bandwidthnya ya lumayan gede, hampir ya 80-an lah, gitu ya, 80 mega. Nah, untuk uploadnya itu 60-an.
ya kurang. Ya sekitar segitulah. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini statusnya untuk download dan upload, untuk downloadnya itu 83 Mbps dan uploadnya adalah 54 Mbps gitu ya. Nah kalau misalnya kita menggunakan aplikasi ini agak gampang nih. Kalau misalnya udah kalian install, kalian tinggal jalanin aja nih. Jadi bentuknya seperti ini speed testnya, lebih mini ya, gitu ya. Nah ini kalian tinggal klik aja, nanti dia akan melakukan speed test hampir sama seperti yang kita lakukan yang tadi gitu. Dan kalau misalnya kita lihat ya, nah kalau misalnya seperti ini berarti bandwidthnya ada yang lagi pakai ya, karena nggak sama ya. Ya tergantung sih dari koneksi yang kita gunakan gitu. Bisa jadi karena koneksinya lagi padat ataupun memang lagi kosong gitu. Nah ini uploadnya malah yang gede. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini itu statusnya untuk downloadnya itu 72,9, sedangkan untuk uploadnya 89,38 gitu ya. Oke, nah untuk proses melakukan limitasi bandwidthnya, yang pertama yang kita lakukan adalah kalau misalnya kita menggunakan CLI gitu ya. Kalian tinggal klik di bagian new terminal, kemudian kalian tinggal ketikkan perintahnya seperti ini. Misalnya di sini kita akan melakukan limitasi bandwidth untuk IP address di klien 1 gitu ya. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu nih IP address yang kita gunakan di klien 1 berapa. Nah, IP address yang digunakan di klien 1 itu adalah 1.2 gitu ya. Berarti di sini kita lakukan konfigurasinya. Yang pertama adalah simple QUI simple, kemudian add name. Nah untuk nama di sini opsional ya. Biasanya untuk penamaan dari IP ini untuk komputernya siapa gitu ya. Misalnya di sini untuk klien 1, klien 01. Nah kemudian target. Nah untuk target di sini itu kalian bisa menggunakan IP address ataupun IP network gitu ya. Nah, karena di sini kita mau melakukan limitasi berdasarkan klien, berarti di sini kita targetnya adalah IP address dari komputer klien itu gitu. Nah, IP address dari komputer klien itu IP addressnya adalah 192.168 kemudian 1.2 gitu ya. Perlu pakai slash nggak Pak? Nggak perlu gitu ya. Oke. Kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah max limit. Nah, max limit ini itu adalah bandwidth yang akan kita limitasi, baik itu bandwidth upload ataupun download. Nah, untuk limitasi di sini penulisannya seperti ini. Misalnya kita mau memberikan komputer klien kita ini 1 mega ya. 1 mega, kemudian untuk upload yang pertama ini, yang 1 mega ini adalah untuk download untuk uploadnya gitu ya. Sedangkan untuk downloadnya itu kita kasih 1 mega juga gitu ya. Jadi penulisannya seperti ini. Jadi penulisan yang pertama 1M-nya yang pertama itu adalah untuk bandwidth uploadnya. Kemudian slash 1M yang kedua itu untuk bandwidth downloadnya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian tekan enter aja. Nah, untuk melihatnya kita bisa gunakan perintah QUI simple print gitu ya. Jadi limitasi bandwidthnya jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah, langkah selanjutnya ya kita tinggal tes aja nih dengan menggunakan speed test ini gitu. Kita tes bandwidthnya. Nah, maka yang didapat adalah bandwidthnya pasti akan berkurang, yang tadinya sampai 70 megaan itu akan berkurang sesuai dengan porsi yang kita limitasi gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat untuk file downloadnya itu cuma sampai 0,99 atau ya 1 mega lah ibaratnya seperti itu. Nah, untuk uploadnya juga pasti sama seperti itu juga. Pasti dia nggak akan ngelebihin dari 1 mega gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini untuk downloadnya itu 0,99 dan uploadnya 1 Mbps gitu ya. Pak, kok bisa beda? Seharusnya kan sama dong 1 Mbps juga. Nah, bisa jadi waktu pas lagi kita melakukan proses speed test tadi,
downloadnya ini lagi dipakai sama komputer kita secara tidak langsung gitu ya. Karena bisa jadi komputer yang kita gunakan itu sedang melakukan yang namanya download terhadap paket update-nya gitu. Makanya di sini pasti akan berkurang gitu ya. Sedangkan upload-nya ya mereka kan butuhnya download doang, nggak upload gitu. Makanya dia tetap full 1 Mbps. Jadi kalau misalnya kalian bisa berkurang, Pak, kalau saya nggak sampai 0,99, itu biasanya terjadi karena ada proses download yang lain gitu, karena Windows-nya melakukan updating. Tapi yang jelas dia nggak akan bisa melebihi dari kapasitas bandwidth yang kita sudah terapkan gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan mode CLI. Bagaimana dengan menggunakan mode GUI? Gitu ya. Nah, kalau misalnya menggunakan mode GUI, ya pertama ya kalian masuk ke bagian IP jadinya di bagian QUIWI ya. Di bagian QUIWI, nah ini sudah ada konfigurasi yang sudah kita lakukan gitu, yaitu di komputer klien 1 dengan IP address-nya adalah 192.168.1.1 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita menggunakan GUI-nya? Ya, kalian tinggal klik di bagian tanda plusnya. Nah, untuk QUIWI-nya, nah ini untuk nama QUIWI satunya ini kalian gunakan klien yang kedua. Misalnya di sini saya namakan klien strip 02 gitu ya. Nah, untuk targetnya kalian masukkan IP address untuk klien yang kedua. Nah, di sini saya punya klien 2. Nah, IP address-nya itu adalah oke, ini kayaknya saya belum setting IP address ya. Karena belum terkoneksi ini. Oke, kita setting dulu IP address-nya. Kemudian di bagian change adapter option. Nah, kemudian di bagian properties kita setting IP address-nya. Oh, ini 1.3. Oh, udah ya. Nah, seharusnya bisa terkoneksi nih. Nah, kita cek dulu ya. Kita cek ping menggunakan CMD. Ping ke gateway-nya dulu. Oke, ini sudah terkoneksi. Kemudian kita ping ke gateway yang ke internetnya, gitu ya, yaitu 10.0.2.2. Oke, udah terkoneksi. Ping ke 888. Sorry. Oke, terkoneksi. Dan terakhir kita ping ke menggunakan nama domain google.com. Oke, udah terkoneksi. Berarti sudah terkoneksi ke dalam jaringan. Dan kalau misalnya kita lihat tadi IP address-nya, kita ulang lagi ya. Seharusnya nggak usah di close ya. Kita cek di bagian adapter option. Kemudian ini. Kemudian kita klik detail aja. Untuk klien 2, IP address-nya itu adalah 1.3. Berarti untuk konfigurasinya di sini 1.3 misalnya. Gitu ya. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah di bagian untuk limitasi bandwidth. Nah, untuk limitasi bandwidth-nya ada di bagian target upload dan target download. Nah, di sini kita mau kasih bandwidth-nya berapa, gitu ya. Misalnya di sini saya mau kasih bandwidth-nya 2 mega lah, gitu ya. Saya mau bedain nih. Ini misalnya komputer bos nih, itu boleh dikasih IP 1 mega, gitu ya. Nah, misalnya untuk target upload-nya ya nggak usah banyak-banyak lah. Target upload-nya 1 mega karena dia butuh untuk browsing aja. Dan target download-nya adalah 2 mega. Nah, kalau misalnya udah tinggal klik apply, oke, dan kita lakukan speed test bandwidth di komputer klien 2, gitu ya. Nah, kita speed test bandwidth-nya. Bisa atau enggak nih? Nah, ketika kita melakukan speed test bandwidth, seharusnya dia dapat bandwidth yang cuma sampai 2 mega aja, gitu ya. Oke, kita lihat di sini dia pasti akan mentok di 1,9 sekian-sekian lah. Gitu ya. Karena mungkin aja lagi ada proses downloading ya dari Windows update-nya gitu. Nah, di sini untuk upload-nya itu pasti nggak bakalan lebih dari 1 mega. Nggak akan lebih dari 1 mega. Di sini bandwidth-nya ya 0,88 gitu ya, ya hampir mendekati lah gitu. Kalian bisa melakukan speed test berulang-ulang untuk mendapatkan nilai yang maksimal
gitu ya. Ini mungkin lagi ada proses juga ya. Oke, nah kemudian Pak, yang warna-warna tadi kayak gimana Pak? Nah, contoh warna-warna tadi nih seperti ini nih. Ini dia lagi melakukan proses download nih. Mungkin aja ada Windows Update. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian statistik, nah di sini counternya pasti akan berjalan gitu ya. Oke, ini lagi nggak berjalan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat jadi nggak berjalan dia. Warnanya hijau gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lakukan speed test nih, atau ya jangan speed test lah. Kalau speed test ada prosesnya gitu ya. Misalnya kita browsing, misalnya buka YouTube lah. YouTube. Ini saya biasanya untuk speed test ini selalu membuka YouTube karena YouTube itu selalu berjalan gitu ya. Nah ini oke, agak lama ya 1 mega gitu ya. Atau ya bisa aja sih di klien keduanya, oh ini udah jalan. Atau ya udahlah udah jalan. Misalnya inilah. Ini saya jalankan. Nah, di sini kan dia lagi berjalan ya, lagi ada proses dan ini juga berjalan. Nah, ketika dia berjalan, itu pasti di sini akan berubah nih status warnanya, gitu ya. Dari hijau menjadi merah dan kadang-kadang jadi hijau seperti ini. Kalau misalnya ada hijau seperti ini, berarti dia tidak melakukan request, gitu ya. Artinya karena dia bentuknya streaming, jadi ada beberapa paket yang sudah di-download duluan, kemudian dijalankan, kemudian baru dia download lagi, gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di sini paketnya dia akan berjalan seperti ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya proses streaming ini dia akan memakan bandwidth seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat oh ternyata dia ngabisin bandwidth hampir 1 mega lebih. Makanya di sini dia akan berubah warnanya menjadi warna merah gitu ya. Nah, untuk kuning sendiri ya jarang gitu ya. Kalau misalnya kita bentuknya streaming ini ya pasti dia akan mengambil semua bandwidth yang digunakan gitu. Nah, kita coba speed test. Kalau misalnya kita speed test bandwidthnya dia akan full atau enggak nih, kita klik. Oke, dia akan melakukan proses downloading. Nah, dia akan melakukan proses downloading sampai dia mentok dan ini sesuai dengan yang ada di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya di 9 ya berarti di sini juga 9 gitu ya. Jadi tergantung dari proses requestnya dulu gitu ya. Nah, ini requestnya yang digunakan request download. Nah, maka yang dilihat di bagian downloadnya. Kalau misalnya requestnya di bagian upload, ya berarti dilihat di bagian request uploadnya. Dia akan berubah ya. Tadi yang warnanya hijau, kemudian naik jadi warna merah. Gitu. Dari hijau, kuning, baru merah. Gitu. Kalau misalnya merah, berarti bandwidth yang digunakan itu full semuanya digunakan. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini untuk materi QoS dengan menggunakan Simple. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.